Kalian pernah nggak sih merasa yakin 1000% kalau ada drama perselingkuhan di dekat kita? Sampai rasanya tangan gatal ingin ikut campur. Tapi, apa jadinya kalau drama yang kita kejar itu justru menyimpan rahasia gelap yang jauh lebih menghancurkan? Bahkan, melibatkan orang paling dekat di hidup kita. Siap-siap, karena cerita ini bakal bikin kalian geleng-geleng kepala, merinding, dan mungkin sedikit berpikir ulang tentang karma instan yang bisa menghantam siapa saja. Halo teman-teman semua, selamat datang di channelku yang selalu siap membongkar kisah-kisah kehidupan yang penuh intrik dan pelajaran berharga. Hari ini, aku mau ajak kalian menyelami sebuah kisah nyata yang bikin aku sendiri sampai ikut nyesek dan gemas. Ini tentang Bu Sari, bukan nama sebenarnya. Seorang ibu rumah tangga yang tadinya punya kehidupan adem ayem, tapi tiba-tiba jadi detektif dadakan karena curiga tetangganya selingkuh. Bu Sari ini memang dikenal paling aktif di lingkungan perumahan. Apa-apa tahu, apa-apa komentar. Nah, kecurigaannya kali ini tertuju pada Bu Lita, tetangga barunya yang cantik dan mandiri. Bu Lita ini memang agak beda. Dia baru pindah sekitar 6 bulan lalu, tinggal sendirian di rumah besar, dan selalu terlihat rapi serta wangi. Tapi yang bikin Bu Sari curiga adalah Bu Lita sering pulang larut malam, kadang tengah malam, dan mobilnya selalu parkir di tempat yang berbeda-beda. Belum lagi, ada beberapa kali terlihat kiriman bunga mawar merah tanpa pengirim yang jelas di teras rumahnya. Bagi Bu Sari, semua ini adalah sinyal bahaya, tanda-tanda klasik dari sebuah perselingkuhan yang sedang terjadi. Pak Doni, suami Bu Sari, sebenarnya sudah mencoba menenangkan istrinya berkali-kali. Dia bilang, "Sudahlah Bu, jangan terlalu mencampuri urusan orang. Mungkin Bu Lita itu memang pekerja keras atau punya banyak aktivitas." Tapi Bu Sari mana mau dengar. Justru omongan Pak Doni ini makin membuat Bu Sari penasaran. Baginya, Pak Doni terlalu naif atau malah tidak peka. Bu Sari merasa ini adalah misinya, sebuah misi moral untuk menyelamatkan lingkungan dari potensi bibit penyakit rumah tangga. Akhirnya, Bu Sari pun memulai penyelidikannya sendiri. Dengan semangat layaknya detektif profesional, Bu Sari mulai mencatat jam keberangkatan dan kepulangan Bu Lita, siapa saja tamu yang datang, bahkan jenis mobil yang parkir di dekat rumahnya. Buku catatan kecil selalu menemaninya, penuh dengan coretan tanggal dan waktu. Dia bahkan kadang mengintip dari balik tirai jendela rumahnya, siap sedia kamera ponsel di tangan untuk merekam apapun yang menurutnya mencurigakan. Obsesi ini mulai mengambil alih hari-hari Bu Sari. Tidak cukup hanya mengumpulkan bukti pribadi, Bu Sari pun mulai menyebarkan kecurigaannya kepada tetangga-tetangga lain. Saat arisan, di pos ronda, bahkan saat belanja sayur di tukang sayur keliling, topik Bu Lita selalu jadi bumbu obrolan. Lihat deh, Bu Lita itu. Cantik sih, tapi kok ya aneh ya pulangnya malam terus? Jangan-jangan. Kalimat-kalimat menggantung seperti itu selalu berhasil memancing imajinasi liar para ibu-ibu di kompleks perumahan. Reaksi tetangga pun beragam. Beberapa ibu-ibu yang memang suka bergosip langsung ikut terpancing, ikut mengipasi api kecurigaan. Mereka mulai ikut mengawasi, saling bertukar informasi temuan terbaru tentang Bu Lita. Tapi, ada juga yang memilih diam, tidak mau ikut campur, atau bahkan mencoba membela Bu Lita, mengatakan bahwa mungkin Bu Lita adalah wanita karir yang sibuk. Namun, suara-suara sumbang dari kubu Bu Sari lebih mendominasi, membuat suasana di kompleks jadi sedikit panas dan penuh gosip. Bu Sari merasa bangga dengan perannya sebagai penjaga moral lingkungan. Dalam benaknya, dia adalah pahlawan yang akan membongkar kebenaran dan menyelamatkan lingkungan dari pengaruh buruk. Dia bahkan sudah membayangkan bagaimana wajah Bu Lita akan pucat pasi saat semua aibnya terbongkar. Semakin Bu Lita bersikap biasa saja, semakin Bu Sari merasa yakin bahwa Bu Lita adalah orang yang sangat licik dan pandai menutupi jejak. Ini menjadi sebuah pertarungan psikologis yang hanya ada di pikiran Bu Sari. Pernah suatu sore, Bu Sari mencoba menasehati Bu Lita secara tidak langsung. Saat mereka berpapasan di depan rumah, Bu Sari pura-pura menyirami bunga sambil berkata cukup keras, "Wah, zaman sekarang ini kesetiaan itu mahal ya Bu. Banyak yang tega hianat cuma karena godaan sesaat. Apalagi kalau sudah terlanjur kena omongan orang, susah itu mengembalikan nama baik." Bu Lita hanya tersenyum tipis, membalas dengan sopan, "Iya Bu Sari, semoga kita semua selalu diberi kekuatan untuk menjaga hati dan rumah tangga." Jawaban itu bagi Bu Sari adalah tanda Bu Lita sedang bersandiwara. Karena Bu Lita tidak menunjukkan reaksi yang diharapkan, Bu Sari justru semakin termotivasi untuk bertindak lebih agresif. Dia merasa bahwa senyum dan kesopanan Bu Lita hanyalah topeng untuk menyembunyikan kebenaran. Bu Sari memutuskan untuk mencari bukti fisik yang lebih konkret, sesuatu yang tak terbantahkan. Dia mulai memata-matai Bu Lita dari jarak yang lebih dekat. Bahkan pernah diam-diam mencoba mengintip ke dalam mobil Bu Lita saat terbuka sebentar. Rasa ingin tahunya sudah berubah menjadi obsesi yang sangat dalam. Sampai suatu malam, saat jam menunjukkan pukul 10,
Bu Sari melihat mobil Bulita keluar dari garasi. Tanpa pikir panjang, Bu Sari langsung menyambar kunci mobil Pak Doni dan diam-diam mengikuti Bulita. Jantungnya berdebar kencang, perasaan campur aduk antara takut ketahuan dan semangat membara untuk mendapatkan bukti pamungkas. Bulita berkendara ke arah pusat kota dan akhirnya berhenti di sebuah kafe remang-remang yang cukup terkenal. Bu Sari memarkir mobilnya agak jauh, matanya tak lepas dari sosok Bulita. Bu Sari segera menguntit Bulita ke dalam kafe. Dari kejauhan, dia melihat Bulita duduk di sudut yang agak tersembunyi. Lalu seorang pria datang menghampiri. Bu Sari merasa tegang. Ini dia saatnya. Dia menyalakan kamera ponselnya, siap merekam setiap momen pengkhianatan yang akan terjadi. Dari belakang, Bu Sari memperhatikan pria itu. Jaket kulit hitam yang dikenakannya tampak sangat familiar. Begitu juga dengan potongan rambutnya yang khas. Jantung Bu Sari berdegup semakin kencang. Perasaan aneh mulai menyergap. Pria itu kemudian membalikkan badan, memandang sekeliling, seolah mencari seseorang. Pada saat itulah, dunia Bu Sari runtuh berkeping-keping. Bukan pria yang duduk bersama Bulita yang membuatnya hancur. Pria itu adalah Pak Doni, tapi Pak Doni tidak duduk dengan Bulita. Dia duduk di meja yang berbeda, agak ke belakang dari Bulita, dan sedang berpelukan mesra dengan seorang wanita lain yang sama sekali bukan Bulita. Sosok Bulita hanya kebetulan berada di kafe yang sama. Bu Sari merasa seluruh kekuatan di kakinya lenyap. Kamera ponsel yang tadinya siap merekam, kini hanya merekam kehampaan di depannya. Semua energi, waktu dan pikiran yang selama ini dia curahkan untuk mengawasi Bulita, kini terasa seperti lelucon pahit. Fokusnya pada hidup orang lain telah membutakannya dari kebenaran yang jauh lebih menyakitkan. Kebenaran yang bersarang di ruahnya sendiri, di dalam hati suaminya. Air matanya tiba-tiba tumpah ruah, membasahi pipinya tanpa bisa dia kendalikan. Dengan hati hancur lebur, Bu Sari keluar dari kafe itu, terhuyung-huyung menuju mobilnya. Dia tidak peduli lagi apakah Pak Doni melihatnya atau tidak. Di dalam mobil, dia menangis sejadi-jadinya, meraung dalam diam. Bagaimana bisa? Betapa bodohnya dia. Selama ini dia sibuk mencari aib orang lain, padahal suaminya sendiri sedang asyik menorehkan luka yang paling dalam di punggungnya. Rasa malu, marah, kecewa, dan penyesalan bercampur aduk menjadi satu, menciptakan badai emosi yang sangat menyakitkan. Bu Sari pulang ke rumah dan menunggu Pak Doni. Malam itu, rumah mereka menjadi saksi bisu pertengkaran hebat yang tak terhindarkan. Semua bukti perselingkuhan yang tadinya disiapkan untuk Bulita, kini terasa hampa. Bu Sari menuntut penjelasan dari Pak Doni, dengan suara bergetar dan air mata yang tak henti mengalir. Tak Doni, yang terkejut melihat istrinya berada di kafe itu dan mengetahui perselingkuhannya, hanya bisa tertunduk lesu, tak mampu membantah semua tuduhan Bu Sari. Dengan suara lirih dan penuh penyesalan, Pak Doni akhirnya mengakui perselingkuhannya. Bukan dengan Bulita, melainkan dengan rekan kerjanya yang sudah terjalin cukup lama. Ternyata, selama ini Bulita memang sering pulang malam karena pekerjaannya yang menuntut, dan bunga-bunga itu adalah kiriman dari klien-kliennya. Bulita sama sekali tidak bersalah, dia hanya menjadi korban kecurigaan dan gosip tak berdasar dari Bu Sari. Kenyataan ini semakin menohok hati Bu Sari, membuatnya merasa sangat-sangat bersalah dan tak tahu malu. Bu Sari merasa begitu malu dan bersalah pada Bulita. Dia menyadari betapa kejamnya prasangka dan gosip yang telah dia sebarkan. Meskipun tidak ada permintaan maaf formal yang terjadi, Bu Sari tahu dia harus memikul beban penyesalan itu. Tak lama setelah kejadian itu, Bulita akhirnya memutuskan untuk pindah rumah. Mungkin karena tidak tahan dengan suasana yang tidak nyaman akibat gosip-gosip tersebut. Kepergian Bulita meninggalkan lubang besar di hati Bu Sari, lubang penyesalan atas penilaiannya yang gegabah. Setelah pengkhianatan yang begitu mendalam dan kehancuran kepercayaan yang tak bisa diperbaiki, Bu Sari memutuskan untuk berpisah dari Pak Doni. Proses perceraian itu sangat berat, menguras energi dan emosi, namun Bu Sari merasa itu adalah satu-satunya jalan untuk menyembuhkan luka dan memulai hidup yang baru. Dia kehilangan segalanya, kepercayaannya pada suami, nama baik di lingkungan, dan ketenangannya sendiri. Sebuah harga yang sangat mahal untuk dibayar atas sebuah obsesi dan prasangka. Kisah Bu Sari ini menjadi pengingat pahit bagi kita semua, teman-teman. Terkadang kita begitu sibuk mencari-cari kekurangan dan kesalahan orang lain, sampai lupa bahwa masalah terbesar mungkin sedang tumbuh subur di halaman rumah kita sendiri. Pentingnya introspeksi, tidak mudah menghakimi, dan menjaga lisan adalah pelajaran berharga yang harus Bu Sari bayar dengan begitu mahal. Jadi, sebelum kita menunjuk satu jari ke orang lain, ingatlah ada 3 jari yang menunjuk balik ke arah kita. Nah, bagaimana menurut kalian kisah Bu Sari ini? Pasti bikin emosi campur aduk ya?
Kalau kalian punya pengalaman serupa atau ingin berbagi pendapat, jangan ragu tulis di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk like video ini, share ke teman-teman kalian, dan pastinya subscribe channel ini supaya nggak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat dan selalu bijak dalam setiap langkah hidup.